Bab 31. Kekecewaan William. Tidak, ini tidak mungkin. Regina tidak mungkin gadis ingusan itu. Mereka berbeda. Regina cantik dan seasteris si, sementara gadis itu kumal dan ingusan. Kepala William menggeleng dengan cepat. Kamu putri Om Regan yang keberapa? Sebuah pertanyaan William lontarkan ke arah Regina. Apa maksudmu anak muda? Aku hanya mempunyai satu orang putri. Pak Regan menjawab sembari menunjuk Regina. Tunggu, kenapa putri ada di sini? Dan datang bersama William, Anthony, Aurel. Jangan katakan jika gadis yang diperdaya putra kalian itu putriku. Nyonya Karin menatap nyalang para sahabatnya. Pak Regan seketika terkesiap. Anthony, jawab istriku. Kepala Pak Anthony dan Nyonya Aurel mengangguk bersamaan. Membuat Pak Regan bangkit dan menerjang William. Kurang ajar, beraninya kamu. Ayah, jangan. Regina mencoba melepaskan cekalan tangan Pak Regan pada kerak kemeja yang William gunakan. Regan, tunggu. Aku belum mengerti semua ini. Jadi Regina putrimu. Putri yang dulu suka mengejar William. Pak Anthony berbicara sembari mendekat. Tangan Pak Regan perlahan turun, dahinya berkerut menatap Pak Anthony. Apa maksudmu, An? Apa kamu tidak tahu jika gadis ini putriku? Dan kepala Pak Anthony menggeleng. Padahal putriku membawa namaku di belakang namanya. Aku pikir, prayoga yang lain. Tanyakan putrimu, di kantor bahkan ada seorang manajer yang bernama Prayoga. Jadi, aku mengira dia bukan putrimu. Pak Anthony menghela nafasnya pelan. Lalu kamu, apa kamu tidak tahu jika putrimu bekerja di kantorku? Dia sudah 5 tahun bekerja di sana, pasti sudah pernah bercerita masalah pekerjaannya bukan? Itu aku pikir Sanjaya bukan kamu. Di kampung saja, ada 2 orang bernama Sanjaya. Jadi aku pikir, Sanjaya tempat putri bekerja itu Sanjaya yang lain, apalagi ini kota besar. Pasti ada puluhan Sanjaya di sini. Sudah cukup. Apa yang kalian perdebatkan itu? Ada hal yang lebih penting yang harusnya kalian bahas. Bukan masalah nama. Nyonya Karin naik pitam. Ia mendekat ke arah sang putri, kemudian menarik tangannya. Anthony, kamu harus mengambil keputusan. Nikahkan mereka berdua secepatnya. Wanita parubaya itu kembali bersuara. Aku setuju denganmu, Kar. Nyonya Aurel memberi pendapat. Tunggu. Jadi Mama sudah tahu jika Regina putri mereka berdua. Nyonya Aurel mengangguk menjawab pertanyaan sang suami. Lalu kenapa Mama berbelit-belit? Mama bahkan seolah tidak setuju jika William dengan Regina. Ya, itu karena Mama ingin mengerjai Papa. Bukannya Papa ingin mengerjai William. Jadi, kita impas. Cukup. William yang sedari tadi hanya diam mendengar perdebatan para orang tua itu, kini bersuara. Kepalanya sungguh pusing sekarang. Bagaimana bisa, wanita yang ia cintai saat ini, adalah gadis yang ia benci di masa kecil, bahkan membuatnya trauma pulang ke kampung halaman sang mama. Will. Cukup, Ma. Aku mohon. Apa kalian puas mempermainkan aku sekarang? Apa kalian bahagia sekarang? Tidak sayang, Mama tidak bermaksud mempermainkan kamu. Mama dan Papa melihat kamu dan Regina sangat cocok. Jadi kami berniat menjodohkan kalian. Tetapi cara Mama yang salah. Kalian bahkan tahu, aku ketakutan setiap mendengar nama putri Om Regan disebut, dan kalian berencana menjodohkan kami. Jika Mama tahu Regina putri Om Regan, kenapa Mama tidak mengatakan dari awal? Bukan begini caranya, Ma. William merasa frustrasi, ia meremat rambut dengan kedua tangan. Sementara Regina semakin tak bisa berbicara. Ia hanya mampu diam menundukkan kepalanya. Apa yang telah aku lakukan di masa lalu padamu, Will? Will, dengarkan Papa. Cukup, Pak. Aku pusing. Pria itu berlalu meninggalkan ruang keluarga. Ia pun tak menoleh pada Regina. Dan wanita itu, ia hanya mampu menatap nanar kepergian William. Apa rasa cinta yang sering kamu katakan padaku menghilang begitu saja, setelah kamu tahu siapa aku, Will? Minum dulu, Re. Nyonya Aurel memberikan segelas air pada Regina yang duduk termenung di atas kursi taman.
Sementara, ayah dan ibunya duduk di sofa ruang keluarga bersama Pak Anthony. Maafkan Mama, Re. Mama tidak bermaksud mempermainkan kalian. Nyonya Aurel duduk di sisi Regina. Anda tidak salah Nyonya. Tidak, Re. Mulai hari ini, panggil aku Mama. Bukannya sejak kecil kamu memanggilku begitu. Regina menoleh ke arah wanita paruh baya itu. Seketika Nyonya Aurel merengkuh tubuh wanita muda itu. Ma, apa yang telah aku lakukan dulu? Kenapa William begitu membenciku? Regina tidak ingat di masa kecil pernah bertemu William. Mungkin karena saat itu, ia masih berusia 6 tahun. Sehingga memori di otaknya tak tersimpan hingga sekarang. Nyonya Aurel melepas dekapannya, ia kemudian menangkup kedua pipi Regina. Kamu tidak melakukan apapun, Nak. Kalian dulu masih anak-anak. Kamu sangat menyukai William. Setiap kami pulang, kamu pasti akan mengejar-ngejar William. Nyonya Aurel melepaskan tangan dari pipi Regina. Ia menatap lurus ke depan. Kamu dulu memanggilnya dengan nama Kak Iam, karena kamu masih berusia 6 tahun waktu itu. Nyonya Aurel bercerita. Ia berusaha mengingatkan masa lalu kepada Regina. Jadi, karena aku dulu ingusan. William tidak suka berdekatan denganku. Dulu, zaman belum secanggih sekarang. Wajar kan, jika anak-anak ingusan. Ma, titip ayah dan ibu. Aku harus mencari William. Regina bangkit. Ia mencium punggung tangan Nyonya Aurel, kemudian meninggalkan kediaman Sanjaya. Ma, kenapa kamu sendiri? Di mana Regina? Pak Anthony celingukan mencari keberadaan Regina di belakang sang istri. Namun, wanita itu hanya datang sendiri. Regina sudah pergi. Nyonya Aurel mengambil tempat di sebarang sofa yang diduduki oleh para sahabatnya. Pergi. Maksudmu dia pergi dari rumah ini? Nyonya Karin ikut bertanya. Iya, dia mau cari William. Kalian dititipkan di sini. Jawabnya santai. Lah, anak itu. Orang tuanya datang, dia malah mengurusi William. Pak Regan mendengus kesal. Sudah, kalian tenang saja. Semuanya pasti baik-baik saja. Mereka sudah sama-sama dewasa. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Pak Anthony menengahi. Lalu, jika masalah mereka tak selesai, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap putriku? Siapa yang mau dengan wanita yang sudah tidak gadis lagi? Nyonya Karin kembali meradang. Kar, jangan bicara seperti itu. Percaya padaku, mereka pasti akan menikah. Mungkin William perlu waktu untuk menerima semua ini. Jawab Nyonya Aurel. Sudah, ini sudah malam. Kita makan malam dulu. Kalian tinggal di sini sesuai rencana awal. Pak Anthony bersuara. Pria parubaya itu bersiap menuju ruang makan. Tapi, bagaimana dengan putriku? Pak Regan merasa cemas dengan kepergian sang putri. Kamu tenang saja, Gan. Tidak akan terjadi sesuatu pada putrimu. Percaya padaku. Aku mengenalnya dengan baik selama 5 tahun ini. Pak Anthony menepuk bahu sang sahabat. Mereka kemudian menuju ruang makan, untuk makan malam. Regina menatap nyalang pria yang tengah duduk di atas sofa, di dekat lantai dansa. Wanita itu tahu kemana harus mencari William. Dan benar saja, pria itu kini berada di klub malam miliknya, dan sedang menenggak minuman beralkohol. Seorang wanita dengan pakaian kekurangan bahan mendekat ke arah William. Pria itu nampak tak menanggapi, namun saat wanita itu mencoba mendekat, William dengan serta-merta mendorong wanita itu hingga jatuh terjengkang. Meski hatinya terasa tercubit, namun Regina tak kuasa menahan senyumnya. Ia pun mendekat ke arah sofa itu. Maaf, Mbak, biar dia aku yang urus. Dia atasanku. Wanita dengan pakaian kekurangan bahan itu mendengus kesal. Ia kemudian meninggalkan kedua orang itu. Jangan mendekat. Tangan William terangkat. Ia tidak mau ada orang yang mendekatinya. Pria itu kemudian meneguk minuman langsung dari botolnya. Kamu sudah mabuk, Will. Regina melihat, 2 buah botol telah kosong di atas meja. Ia tahu, William bukanlah pria yang kuat minum minuman beralkohol. Pria itu kini sudah sangat mabuk. Diam, suaramu mengingatkanku pada seseorang. Cintaku.
Tetapi dia ternyata gadis ingusan itu. William bicara putus-putus. Tangannya pun ikut naik turun tak karuan. Sudah, ayo kita pulang. Regina merengkuh bahu pria yang kini diambang kesadarannya itu. Hei, jangan menyentuhku. Aku sudah mempunyai calon istri. Pilihan orang tuaku. Wanita yang sangat cantik. Tetapi dia waktu kecil ingusan. Meler, ucap William sembari bergidik. Sudah cukup, Will. Regina mencegah tangan William yang hendak meraih botol di atas meja. Beraninya, kamu, William menoleh ke arah wanita di sampingnya dengan tatapan sayu. Pria itu kemudian terkekeh. Lihatlah, tak hanya suaramu yang mirip dengan cintaku. Tetapi, wajahmu juga. Tangan William terulur hendak menyentuh wajah wanita itu, namun ia urungkan. Ah tidak, tanganku. Tidak boleh menyentuh wanita lain. Hanya boleh menyentuh cintaku. William menyandarkan punggungnya pada sandaran sofa. Kepalanya menengadah ke atas, dengan mata terpejam. Regina, kenapa? Harus kamu gadis kumal dan ingusan itu? Aku cinta sama kamu. Regina, pria itu terus merancau. Hatinya kini tak baik-baik saja. Ia berencana memberi kejutan pada kedua orang tuanya, namun justru dialah yang diberikan kejutan. Gadis ingusan itu. Regina merasa jengah mendengar ucapan William. Dengan berani, ia membungkam bibir William dengan bibirnya sendiri. HMMMPPTTT. William memberontak. Ia mendorong tubuh Regina begitu saja. Sial, beraninya kamu menci asteris emku. Bibirku milik cintaku Regina. Kurang ajar kamu, pria itu mengusap kasar bibirnya sendiri dengan tangan. Ia tidak mau ada bekas wanita lain yang tertinggal di bibirnya. Regina bisa marah jika tahu aku bersama wanita lain. William kemudian mencoba bangkit, namun tubuh pria itu terhuyung. Jangan menyentuhku, peringatnya saat Regina mencoba merangkul tubuhnya. Regina membuang nafasnya pelan. Meski ia merasa senang karena William begitu menjaga dirinya dari wanita lain, namun ia juga merasa sangat kesal. Ingin sekali memukul kepala William supaya pria itu menurut. Ada yang bisa aku bantu, Nona. Jimmy datang mendekat, dan menawari bantuan. Membuat Regina bisa bernafas lega. Pak Jimmy, bantu aku bawa dia ke mobil. Dia mabuk berat. Baik, Nona. Jimmy pun merengkuh tubuh atasannya. Ia yang biasa bertugas di klub, tanpa sengaja melihat William yang sedang menolak Regina, maka ia pun berinisiatif mendekat. Regina mengambil blazer William yang tergeletak di atas sofa. Wanita itu merogoh saku baju itu, untuk mencari kunci mobil yang William kendarai. Pak, mobilnya di sana. Tunjuk Regina ke arah mobil yang terparkir. Apa perlu aku yang menyetir, Nona? Tidak perlu, Pak, biar aku saja. Tapi nanti di apartemen bagaimana, Nona? Aku akan memaksanya. Jimmy pun menurut. Ia memasukkan tubuh William ke dalam mobil di bangku belakang. Ada apa lagi dengannya? Bukankah mereka tinggal bersama? Bertengkar atau ketahuan selingkuh? Jimmy bermonolog sembari menatap mobil Rolls-Royce Ghost milik William yang melaju keluar meninggalkan basemen klub malam itu. Pak, tolong bantu aku. Regina mendekati penjaga keamanan yang bertugas di parkir bawah tanah, gedung apartemen yang William tempati. Ada apa, Nona? Tolong, bantu aku bawa William ke atas. Penjaga keamanan yang tahu siapa itu William, pun menganggukkan kepalanya. Ia memapah tubuh lemas William, sementara Regina mengikuti dari belakang. Terima kasih, Pak, ucap Regina tulus, setelah tubuh tak berdaya itu tergeletak di atas tempat tidur. Regina mengantar penjaga keamanan itu hingga pintu utama, kemudian menguncinya. Ia kembali ke kamar, untuk mengganti pakaian yang William gunakan dengan piyama tidur. Apa yang kamu lakukan? William mencekal pergelangan tangan Regina yang hendak membuka kancing kemeja yang pria itu gunakan. Jangan menyentuhku, aku milik Regina. Regina hanya mampu membuang nafasnya kasar. Apa kamu begitu mencintai Regina? Sehingga kamu seperti ini? Terlintas ide di benak Regina untuk mengulik isi hati pria itu. Ia juga ingin tahu, kenapa William begitu membenci putri Pak Regan. Aku sangat
sangat, mencintainya. Tetapi, dia tidak. Dia mencintai si Rahwana, pria Beerneska yang sudah menduakannya. Tubuh William menggeliat. Pria itu dengan susah payah bangkit. Kemudian menyandarkan punggung pada kepala tempat tidur. Aku ingin dia menjadi milikku. Hanya aku, William kembali berucap dengan kepala yang menunduk. Lalu, kenapa kamu mabuk begini? Aku menunjuk dirinya sendiri. Mabuk? Tidak. Aku hanya terlalu banyak minum, jawab William sembari terkekeh. Aku belum siap. Kenapa? Harus Regina. Putri. Om Regan, suara William melemah. Tubuhnya kemudian jatuh ke tengah tempat tidur. Kenapa kamu membenci Putri Om Regan? Aku tidak membencinya. Hanya saja, dia, gadis kumal, dekil, gigi ompong. Dan kamu tahu, pria itu kembali menegakkan tubuhnya. Ingus dia, meler. Regina menggelengkan kepalanya. Ia mengambil kesimpulan, jika William tidaklah membencinya, namun, pria itu mungkin merasa geli melihat tampilan Regina waktu masih kecil. Kumal, dekil, gigi ompong, ingusan. Bagaimana jika sekarang dia menjadi cantik, dan seasteris si? Itu, tidak mungkin. Tubuh William kembali ambruk, dan Regina hanya bisa pasrah. Ia kemudian melanjutkan membuka kemeja pria itu. Sudah aku katakan, jangan menyentuhku. William menarik, kemudian mengukung Regina di bawahnya. Mata pria itu terbuka, meski masih sangat sayu. Kamu, siapa? Kamu, kenapa? Wajah cantik, cintaku. Aku putri Om Regan. Cih, omong kosong. Kamu bukan Regina, kamu bukan cintaku. Aku akan memberi kamu pelajaran karena kamu telah berani menyentuhku. Sedetik kemudian, William pun menyatukan bib asteris R mereka berdua. Pagutan yang sangat kasar, membuat Regina kesulitan mengimbanginya. Lama mereka berpagutan, hingga tanpa disadari, semua kain yang menempel pada tubuh mereka, telah berserakan di atas lantai. Sial. Aku baru saja selesai bermain dengan cintaku. Tetapi kamu membuatku ingin lagi. Siapa kamu sebenarnya? William mencengkeram kedua pipi Regina dengan satu tangannya. Aku putri Om Regan. Omong kosong. Pria itu kemudian memaksa Boy terbenam di bawah sana. Membuat Regina tersentak. Will, HIHPPPMMTT. Kamu putri Om Regan bukan? Mama ingin aku menikahimu. Baiklah, aku akan menghamilimu. Pria itu bergerak dengan cepat. Ah, tidak ses. Kamu tidak boleh hamil. Aku, hanya akan menghamili Regina. William terus saja merancau. Aku mencintai Regina. Tubuh pria itu ambruk di atas tubuh Regina, seiring kesadarannya yang perlahan menghilang. Aku juga mencintaimu.